Teknologi komunikasi ini adalah merupakan penyaluran informasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya melalui perangkat komunikasi atau radio ataupun perangkat elektromagnetik lainnya. Jadi informasi itu dapat berbentuk suara atau telepon atau mungkin dengan bentuk tulisan dan data komputer lainnya. Jadi teknologi komunikasi ini merupakan teknologi yang cepat berkembang seiring dengan berkembangnya industri elektronika dan komputer. Tren teknologi ini tuh semakin ke arah teknologi bebas atau tanpa kabel. Dampak negatif dengan bermainnya media teknologi yang berpengaruh pada anak ini memiliki indikasi yang lebih buruk ketika dampak tersebut itu tidak disadari oleh orang tua. Terus bisa menonton pada hal yang menurunnya kualitas hubungan antara anak dan orang tua. Terus kemajuan teknologi ini dapat begitu berkembang begitu pesat telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Itu terutama dalam mengakses informasi dengan cepat. Tentunya kemajuan teknologi tersebut itu harus disikapi secara bijak dan tepat agar memberikan manfaat bagi keluarga, terutama dalam mendidik anak. Kemajuan teknologi modern yang begitu besar itu telah memasyarakatkan produk-produk teknologi digital baru seperti smartphone, komputer, dan berbagai jaringan sosial yang lainnya, dan kesemuanya itu terkoneksi menggunakan jaringan internet. Lalu menawarkan aneka jenis hiburan bagi setiap orang tua, kaum muda, dan juga anak-anak. Tentunya alat itu tidak bertanggung jawab atas apa yang nantinya diakibatkannya. Membesarkan anak di era informasi seperti ini itu memiliki tantangan tersendiri. Kalau orang tua itu tidak pandai-pandai mengantisipasinya, anak-anak itu bukan menjadi ahli atau pengguna teknologi informasi, tapi jadi korbannya bahkan. Jadi bermain gadget itu tidak perlu membawa dampak yang buruk asal digunakan dengan tepat sesuai dengan usia anak. Gadget ini itu bisa bermanfaat, di antaranya sebagai media belajar interaktif anak, atau sarana mengasah kreativitas anak, memberikan dukungan untuk anak yang memiliki kebutuhan pembelajaran berbeda. Orang tua itu bertindak sebagai komunikator dan anak itu sebagai komunikan. Orang tua berbicara dengan anak dengan bahasa yang dipakai sehari-hari dan bahasa non-lisan atau inverbal. Digunakan ketika komunikator perlu menjelaskan melalui isyarat baik tubuh maupun benda lainnya sehingga komunikan akan mengerti. Anak usia dini ini cenderung menggunakan benda yang berwarna untuk mengacu perkembangan otaknya. Pada masa usia dini, anak ini mengalami keemasan atau the golden years, yang merupakan masa di mana anak ini mulai peka atau sensitif untuk menerima berbagai rangsangan. Jadi pada usia 0 sampai 2 tahun ini, masa ini kemampuan anak terbatas pada gerak-gerak refleks, bahasa awal, waktu sekarang, dan ruang yang dekat saja. Pendampingan orang tua pada anak usia dini dalam penggunaan teknologi digital, lalu adanya bahasa yang digunakan itu harus bisa dimengerti oleh anak. Sikap ketika kita berkomunikasi, jenis kelompok di mana komunikan akan dilaksanakan. Komunikasi yang berkualitas pada anak usia dini akan membuat mereka mampu mengenal dan membedakan benar ataupun salah, memudahkan dalam mengetahui akar persoalan, serta memberikan kepentingan yang terbaik untuk anak. Menimbang untuk ruginya mengenalkan teknologi digital kepada anak itu pada akhirnya memang amat sangat tergantung pada kesiapan orang tua dalam mengenalkan dan mengawasi anak saat menggunakan gadget. Anak usia dini itu memiliki tantangan tersendiri, mengingat pada periode inilah anak mengalami proses pembentukan karakter dasar. Apapun yang terjadi pada masa ini akan berdampak pada anak dan akan terbawa sepanjang anak usia selanjutnya. Namun seiring dengan teknologi yang sudah diperkenalkan pada anak sejak usia dini itu, sehingga menjaga keamanan anak menjadi hal utama yang harus para orang tua itu pikirkan. Berikut ada beberapa trik yang dapat dilakukan orang tua praktikan dalam mengawasi dan mendampingi anak dalam penggunaan gadget. Jadi trik pertama itu belajar tetapkan batas. Kalau terlalu berlebihan sesuatu yang baik pun itu bisa merusak. Orang tua perlu menetapkan batas waktu saat menggunakan teknologi untuk bekerja ataupun menikmati hiburan, dan jangan melanggarnya. Orang tua itu juga dapat membatasi aktivitas internet anak baik di rumah dengan menyiapkan password dan memblokir konten yang bersifat pornografi, atau melakukan program kids mode atau parental control di smartphone-nya. Trik kedua itu bisa dengan selalu berusaha mendampingi anak saat menggunakan gadget. Beri penjelasan tentang apa yang sedang dipelajari. Ketika anak tertarik pada hal atau konten yang menurut orang tua kurang sesuai, itu beritahu mereka mengapa ini baik atau mengapa yang lainnya tidak baik. Trik yang ketiga itu orang tua disarankan menerapkan gerakan 1821, yaitu melakukan puasa gadget dan televisi hanya 3 jam mulai dari jam 6 malam sampai dengan jam 21 malam, menghabiskan waktu bersama dengan sepenuh menghabiskan waktu dengan waktu itu. Tapi perlu diingat bahwa gadget itu bagian pedang bermata dua, jadi harus pintar-pintar dalam menggunakannya. Itu
generasi bangsa, dan generasi bangsa ini akan diharapkan menjadi penguasa teknologi dan bukan sebaliknya, menjadi generasi yang dikuasai dan dikendalikan oleh teknologi. Oleh karena itu diperlukan pengawasan sangat bagi orang tua terhadap aktivitas berinternet anak. Orang tua di era digital harus waspada dan berperan aktif dalam perkembangan anak dan tidak mengandalkan gadget. Oke, itu sedikit review yang sudah saya baik, mungkin cukup sekian mengenai review artikel yang sudah saya buat tadi. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan bagi orang tua yang memberikan kebebasan untuk anak dalam memakai gadgetnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.